Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi saudara-saudara. Minggu ini adalah minggu yang spesial di mana kita sekali lagi akan melihat ke belakang merayakan 7 tahun pelayanan kita bersama. Bagi mereka yang masih ada di sini 7 tahun yang lalu, buat Hari, buat Rani, buat Pauline, kita ingat apa yang terjadi sekitar 7 tahun yang lalu melalui up and down, boleh dikatakan bukit dan lembah kita belajar. Dan kita ada pada saat ini, sekarang ini. Kita merayakan anniversary persekutuan kita, gereja kita, ibadah ini. Kenapa kita merayakan anniversary? Banyak gereja merayakan anniversary dan seringkali ada anniversary yang besar-besaran. Memang kita tidak selalu besar dan memang Tuhan memberikan kepada kita kapasitas yang seperti ini. Karena di dalam setiap anniversary itu kita diingatkan. Kita diingatkan kenapa kita ada. Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Kita diingatkan. Kenapa kita harus mengingat atau diingatkan? Karena itu adalah hal yang penting. Diingatkan atau kita mengingat itu adalah hal yang penting. Seperti kita diingatkan di tahun 2025 ini, baru bulan yang kedua ya. Apa resolusi kita di awal tahun? Misalnya, saya nggak tahu ada berapa banyak dari sini yang punya resolusi dan masih ingat apa resolusinya itu. Pertanyaannya ialah, apakah kita masih melakukannya? Kalau yang resolusinya diet, mungkin, apakah kita masih diet? Kalau misalnya yang resolusinya olahraga, apakah masih berolahraga? Apakah kita masih berkomitmen untuk mengerjakannya? Itu pertanyaannya. Demikian juga dengan anniversary atau dengan perayaan hari ulang tahun dari gereja. Apakah kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Apakah kita sudah memulai dengan baik, tetapi juga terus melanjutkan hal yang baik itu secara konsisten? Nah, kisah para rasul mengingatkan kita pada hal tersebut menurut saya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dan minta pimpinan Tuhan yang boleh memimpin kita untuk menelaah bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, buat semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan apa yang Tuhan sudah lakukan di antara kami dan melalui kami selama 7 tahun terakhir ini. Tuhan, biarlah kiranya ketika kami melihat kebenaran firman-Mu, Engkau yang boleh ada di tengah-tengah kami dan berbicara kepada kami, dan boleh Tuhan Engkau menyapa kami Tuhan, dan mengingatkan kami apa yang perlu kami lakukan. Berkati waktu kami bersama-sama ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah saudara, kisah Rasul itu mengingatkan apa? Kisah Rasul itu mengingatkan kepada kita ada sebuah tugas yang belum selesai. Ada sebuah tugas yang belum selesai. Ingat kalau misalnya kisah para Rasul ini adalah kelanjutan daripada cerita yang ada di kitab-kitab Injil. Jadi ada 4 kitab Injil. Yang pertama, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kitab para Rasul yang ada setelah itu bukan sebuah kebetulan ada setelah kitab-kitab Injil. Karena ini memang melanjutkan apa yang sudah terjadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia hidup di dalam dunia ini. Bahwa ada tugas dari Tuhan Yesus, ada misi daripada Tuhan Yesus yang belum selesai. Dia hidup sebagai anak Allah, dia melayani manusia, dia mati di atas kayu salib buat dosa-dosa manusia, dan juga dia bangkit dari kematian, dan dia berkemenangan bangkit dari kematian bagi kita yang percaya akan apa yang dia sudah lakukan, saudara-saudara. Jadi memang ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan kalau kisah para rasul itu setelah kitab-kitab Injil, karena ini melanjutkan apa yang dilakukan dan apa yang menjadi misi daripada Tuhan Yesus sendiri.
Nah, kita harus membayangkan pertama-tama apa yang terjadi di awal kisah para rasul. Pada waktu itu, Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, tetapi dia masih ada bersama-sama dengan mereka selama dikatakan di kisah para rasul tadi yang kita baca 40 hari ya. Betul? Dan kemudian mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus akan tinggal bersama-sama dengan mereka selama-lamanya. Itu yang menjadi pola pikir mereka. Dan akan mendirikan kerajaan Israel seperti apa yang ada di benak mereka. Itu yang ada di pikiran mereka. Jadi kalau kita membandingkan kebiasaan kita misalnya, yang seringkali tidak konsisten dengan apa yang kita katakan, Allah itu konsisten di dalam apa yang menjadi janjinya dan apa yang akan digenapi, saudara-saudara. Dan ketika kita membaca kisah para rasul ini, kita akan melihat sebuah penggenapan yang terjadi dari apa yang Allah sudah janjikan. Sebuah penggenapan yang terjadi. Kita ingat selama kurang lebih 3,5 tahun para murid mengikuti Yesus. Mereka belajar dari Tuhan Yesus secara langsung. Mereka duduk di kaki Yesus. Mereka mengikuti Yesus. Dan banyak yang mengikuti Yesus dengan berhasil. Tetapi banyak juga yang tidak berhasil, saudara-saudara. Dan pernah menyangkal Tuhan Yesus seperti Petrus. Dan pada waktu itu mereka berpikir kalau misalnya mereka itu sudah cukup karena Yesus sudah bangkit dan urusan sudah selesai dan sekarang mereka bisa menikmati bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Tetapi mereka akan mengalami sebuah perubahan. Nah, di sini Tuhan Yesus mempersiapkan mereka untuk perubahan tersebut. Ia mengajarkan kepada mereka bahwa Roh Kudus itu akan turun sebagai wakil Yesus yang akan memberikan penghiburan kepada mereka karena Yesus naik ke surga. Tetapi bukan hanya penghiburan, sesuatu yang lebih dari itu. Karena Roh Kudus itu akan memberikan sebuah pengutusan kepada para murid supaya mereka bisa melakukan apa yang Yesus sudah lakukan selama ini, saudara-saudara. Dan kita lihat pada waktu itu peristiwa Yesus naik ke surga. Dan penghiburan ini akan datang dengan kehadiran daripada Roh Kudus di tengah-tengah mereka. Roh Kudus yang akan membimbing mereka, yang akan mengajar mereka, dan akan memberikan kekuatan kepada mereka. Dan apa yang dikatakan di sini di dalam Kisah Para Rasul 1 oleh Lukas. Lukas adalah yang menulis Kisah Para Rasul 1. Diperhatikan ayat 3, silakan buka lagi Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Dikatakan di sini, kepada mereka, yaitu kepada para murid, ia, yaitu Yesus, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi ini adalah peristiwa setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Di sini di ayat 3 yang tadi kita baca, ia menunjukkan kepada para murid, Yesus menunjukkan kepada murid, dan bukan hanya menunjukkan siapa dirinya, tetapi ia menunjukkan kepada para murid bagaimana kerajaan Allah itu akan terjadi. Kerajaan Allah itu akan terjadi. Jadi ini sebetulnya adalah hal yang sama yang dia sudah bicarakan sebelum kematiannya. Dan ini adalah kerajaan yang berbeda dari apa yang dibayangkan, yang ada di benak para murid. Karena mereka seringkali banyak yang salah mengerti pengajaran daripada Tuhan Yesus. Mereka menginginkan keistimewaan dan kehormatan, tetapi Yesus berbicara bahwa kerajaan ini akan menjadi kerajaan yang akan mendahulukan mereka yang terakhir. Wah, ini ironis sekali ya. Ini sesuatu yang sangat kontras sekali. Karena apa? Karena dunia mengatakan yang dahulu akan menjadi yang terutama. Tetapi Yesus katakan yang terbelakang akan menjadi yang terutama. Saudara-saudara, dikatakan di sini bahwa para penguasa dunia ini mencoba menguasai mereka yang ada di bawahnya. Tetapi Yesus datang untuk apa? Untuk melayani. Untuk melayani. Daripada dilayani. Inilah kerajaan yang dibicarakan itu. Jadi boleh dibilang tidak banyak yang berubah yang Yesus katakan sebelum dia mati dan sebelum dia bangkit. Dibandingkan dengan apa yang dia katakan
pada saat ini di Kisah Para Rasul. Dia katakan bahwa kerajaannya akan berbeda dengan kerajaan yang menjadi harapan dan bayangan daripada manusia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi, sebuah metode yang baru. Perhatikan ayat 4 dan ayat 5, saudara-saudara. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan ini adalah sesuatu yang Allah sudah janjikan sejak lama di perjanjian lama. 600 tahun sebelum Yesus lahir, Allah sudah menjanjikan itu. Dan Allah Roh Kudus akan tinggal, bukan hanya tinggal sementara di dalam umatnya, tetapi akan tinggal selama-lamanya di dalam hati umatnya. Dan akan menggantikan hati yang rapuh, dengan hati manusia yang baru, di mana hati itu akan percaya kepada Allah dengan selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Jadi ada sebuah natur yang baru yang akan terjadi di dalam kerajaan yang baru ini. Ada sebuah kekuatan yang baru. Dan ini adalah sesuatu yang sebetulnya sudah lama ditunggu oleh orang Israel. Dan ini digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu para murid bertanya pertanyaan yang sangat-sangat berhubungan sekali. Karena mereka tahu apa yang ditulis di dalam perjanjian lama. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, ayat 6, perhatikan. Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Boleh dikatakan apa yang mereka katakan itu, Tuhan, apa yang dijanjikan 600 tahun yang lalu betul-betul akan terjadi gak sekarang ini di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah engkau akan menggabungkan kembali suku-suku Israel dan engkau akan mendirikan kembali kerajaan Israel seperti yang dijanjikan seperti dulu? Apakah hari Tuhan itu akan datang segera? Boleh dikatakan. Nah, di sini kita belajar bagaimana Yesus mengubah cara pikir mereka. Ada 3 hal yang saya akan ajarkan, yang juga langsung dari Kisah Para Rasul yang pertama ini. Yang pertama, Yesus merubah konsep mereka mengenai waktu kerajaan ini. Perhatikan ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi mereka berpikir seperti kebanyakan orang-orang Yahudi bahwa hari Tuhan itu seperti adalah satu titik yang pasti begitu, di mana Tuhan akan datang dan Tuhan akan menggantikan dan merestorasi semuanya. Tetapi yang Yesus pikirkan bahwa kehadiran Tuhan itu akan lebih mirip sebuah proses kelahiran. Jadi ada sebuah proses, ada permulaan seperti seorang ibu mau melahirkan. Ada kesakitan dari seorang ibu ketika mau melahirkan dan beberapa jam menjelang kelahiran ada sebuah kesakitan yang luar biasa. Itu bukan yang saya alami yang saya dengar dari istri saya dan orang lain yang juga melahirkan. Oke. Dan kemudian kerajaan Allah itu sepertinya baru mulai pada waktu itu ketika bayi itu lahir. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan hanya sesuatu yang sekejap mata terjadi. Dan Yesus kemudian dinobatkan sebagai Mesias, sebagai Raja, tetapi sekali lagi memerlukan waktu yang panjang untuk mewujudkan kerajaan Allah yang sesungguhnya. Dan inilah Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul kita melihat proses yang panjang. Dari bagaimana Yesus bangkit dan naik ke surga sampai mulainya gereja. Dan di dalam proses itu Allah berproses dan bekerja melalui manusia. Dan kehadiran Yesus menjadi nyata. Dan berita kemenangan dari Yesus itu mulai tersebar satu persatu. Dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan kemudian sampai ke ujung bumi. Banyak orang yang belum percaya menjadi percaya. Banyak orang yang belum mengerti siapa Yesus, kemudian menjadi mengerti siapa Yesus di dalam hidup mereka. Jadi dengan kata lain, Allah pada waktu itu bekerja dengan waktunya, dengan metodenya untuk mewujudkan apa yang menjadi rencananya. Tetapi di sisi yang lain, kita juga melihat, saudara-saudara, bahwa setan tidak berhenti bekerja
Banyak pekerjaan juga yang dilakukan oleh si jahat itu untuk membatasi perkembangan daripada kerajaan Allah. Dan ini adalah sesuatu yang nyata. Pekerjaan setan itu saya selalu lihatnya adalah seperti ini. Seperti ini, saudara-saudara. Jadi kalau misal saudara tahu ini anjing yang buas, yang liar, tetapi talinya pendek. Lihat nggak? Ya. Jadi dia tidak dilepaskan liar tanpa tali, tetapi talinya pendek. Jadi dengan kata lain dia hanya bisa apa? Menggonggong begitu. Dan dia nggak bisa lepas. Jadi pekerjaan iblis, pekerjaan si jahat di dalam kerajaan Allah yang baru ini, yaitu seperti ini. Dia boleh dikatakan masih menggonggong, tetapi tetap dirantai, tetap ditali, saudara-saudara. Dan ada banyak sekali orang Kristen yang mengalami kesulitan, penderitaan di dalam kerajaan Allah. Bukan hanya penderitaan ketika menyebarkan Injil, tetapi juga penderitaan di dalam kehidupan ini. Tetapi setan tidak bisa mengambil kita. Dia tidak bisa menggigit kita. Karena apa yang Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan pelayanan kita, saudara-saudara. Pelayanan ini adalah pelayanan yang boleh dikatakan menunggu sambil nanti Yesus datang kembali yang kedua. Dan pelayanan kita yang kita lakukan ialah menunggu waktu Tuhan sampai Dia datang. Dan apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ialah terus-menerus melakukan apa yang Yesus sudah lakukan, supaya misi daripada Allah sendiri itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai komunitas Kristen. Oleh karena itu, teruskan apa yang memang Yesus sudah lakukan. Memberitahukan kepada orang lain mengenai kabar baik. Mendorong orang lain yang sudah percaya. Oke? Itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan dan terus kita lakukan. Dan sambil kita menunggu, saudara-saudara, waktu Tuhan, kita berdoa dan kita minta supaya Tuhan terus kuatkan kita. Yang kedua, yaitu dengan metode kerajaan yang baru ini. Bagaimana metodenya? Di ayat yang ke-8, Yesus memperbaiki pandangan para murid mengenai metodenya ini. Perhatikan ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini ayat yang terkenal, saudara-saudara. Jadi para murid berpikir bahwa kerajaan Israel atau kerajaan Allah itu akan hadir secara politis. Secara apa yang dipikirkan oleh dunia. Termasuk juga di dalamnya pengaruh politis, pengaruh militer. Dan seringkali saudara-saudara ini adalah hal-hal yang penting sekali di dalam sebuah kerajaan. Tetapi kerajaan Allah yang dimaksud itu jauh lebih luas daripada itu. Jauh lebih luas. Pengertian daripada kerajaan Allah di sini adalah kerajaan yang berasal sebetulnya dari dalam, bukan dari luar. Kekuatan itu berasal dari Roh Allah yang memberikan kehidupan kepada kita dan memberikan dorongan kepada kita. Dan ini memberikan keberanian kepada kita untuk berbicara mengenai Injil, mengenai berita Injil. Dan juga bekerja di dalam hati orang yang mendengarkannya, saudara-saudara. Luar biasa ya, kalau kita melihat pekerjaan pekabaran Injil, itu seringkali saudara-saudara dilakukan bukan dengan orang-orang yang hebat, tetapi justru dengan orang-orang yang sederhana, saudara-saudara. Dan Kisah Para Rasul ini menuliskan semuanya. Bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang sederhana, yang terbatas, untuk berani dan untuk taat dan untuk bersatu dan untuk bersaksi mengenai kerajaan Allah. Untuk berdiri bahkan di hadapan penguasa, di hadapan raja yang mengancam mereka. Kalau tetap percaya, secara confident mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara, saya nggak tahu saudara tahu apa enggak orang ini. Orang ini namanya adalah John Sung. John Sung ini lahir tahun 1901. Dan hidup hanya 43 tahun. Meninggal tahun 1944. Dia adalah seorang yang kurus perawakannya, seperti saudara lihat. Dan dia adalah seorang yang gak menarik. Dia adalah seorang
yang memberikan diri menjadi seorang penginjil dari Tiongkok, dari Cina, dan menobatkan lebih dari 100.000 orang di Cina saja. Lahir di daerah Fujian, saudara-saudara, lahir di keluarga pendeta, jadi dia adalah anak pendeta, dan tahun 1920 dia dikirim oleh papanya pada waktu itu, karena dia mendapatkan scholarship, dia study, saudara-saudara, di Ohio Wesleyan University dan di Ohio State University. Dan dia mendapatkan gelar doktor di bidang kimia dalam waktu 5 tahun. Dan dia menulis, saudara-saudara, banyak sekali esai-esai dan paper-paper yang berhubungan dengan kimia. Tetapi juga, saudara-saudara, dia menyerahkan diri pada waktu itu, setelah dia tahu kalau misalnya Tuhan itu sudah menebus dan membayar dosa-dosanya. Dalam perjalanan dia pada waktu itu dari Amerika kembali ke Tiongkok, dia katakan, aku akan tetap membawa diploma PhD ini, dan aku akan tunjukkan kepada papaku, tetapi setelah itu aku akan memberikan diri untuk pekerjaan Tuhan, untuk menginjili. Di Indonesia, saudara-saudara, banyak gereja yang mengalami pelayanan daripada John Sung. Kebanyakan gereja-gereja di Jawa itu tidak ada yang tidak tahu John Sung. Kalau saudara baca archive dari gereja-gereja atau sejarah gereja, saudara akan melihat dengan jelas. Dia mati dalam usia 43 tahun karena penyakit TBC, saudara-saudara. Luar biasa, Tuhan memakai orang yang sederhana, orang yang pada waktu itu pergi ke Indonesia, saudara-saudara, khotbahnya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi yang luar biasa, ada ribuan orang yang datang dan mendengarkan dia dan bertobat. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Hanya karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Dan Tuhan bisa bekerja melalui orang-orang yang biasa pada saat ini juga. Seringkali kita pikir bahwa kita terbatas. Tetapi biarlah kiranya kita bisa terus melayani Tuhan dan bahkan terus mempunyai semangat untuk terus melayani Tuhan dengan keterbatasan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan bisa mentransformasi keterbatasan kita itu untuk mewujudkan kerajaan Allah. Dan seringkali, saudara-saudara, kesaksian yang paling luar biasa itu ialah terjadi dari orang-orang yang sederhana, yang melakukan apa yang sederhana bagi kerajaan Allah. Saya nggak tahu, nanti kita akan lihat, saudara-saudara, dari beberapa slide yang saya kumpulkan, foto-foto, kita masih terus membina hubungan dengan teman-teman Muslim di Macquarie University. Itu adalah hal yang sederhana menurut saya. Tetapi Allah bisa menggerakkan dan memakai hal yang sederhana itu untuk mentransformasi orang lain. Yang mana seringkali waktunya kita nggak pernah tahu kapan akan terjadi. Dan luar biasa bahwa karya daripada Roh Kudus ini akan membawa sebuah perubahan. Akan membawa sebuah perubahan. Perubahan akan terjadi. Dan perubahan akan berlangsung, saudara-saudara. Tetapi seringkali belum tentu waktunya kita. Waktunya Allah, saudara-saudara. Dan bagaimana perubahan itu terjadi dengan konsistensi. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Pada zaman Kisah Para Rasul, saudara-saudara, kita melihat bahwa perubahan itu juga terjadi. Ketika orang-orang yang biasa membawa berita Injil kepada para penguasa, kepada orang-orang yang boleh dikatakan ada di level yang tinggi. Dan ada banyak pemimpin Yahudi juga berpikir bahwa mereka dengan menyalibkan Yesus, mereka bisa mematikan pergerakan ini. Tetapi ini adalah pergerakan yang gak bisa dimatikan oleh siapapun. Dan kita tahu kerajaan Allah terus berkembang. Jadi saudara-saudara, kita didorong di poin ini untuk kita bersama-sama bekerja di dalam kerajaan Allah dengan pola waktu yang baru, bukan waktu kita, tetapi waktu Allah, dengan metode dan dengan cara yang baru, yaitu dengan metode dan cara Allah. Ketika kita mempersilahkan Allah bekerja di dalam kehidupan kita, maka kita pun juga bisa melakukan segala sesuatu di dalam Dia untuk memberikan kesaksian yang luar biasa besar kepada banyak orang, saudara-saudara. Ketika ada begitu banyak resistensi, ketika ada begitu banyak, saudara-saudara, institusi yang mencoba menghancurkan pekerjaan Allah,
kita melihat bagaimana orang-orang yang sederhana terus dipakai oleh Allah untuk mewartakan kerajaannya. Yang ketiga, Yesus mengubah pandangan mereka mengenai cakupan atau mengenai skop daripada kerajaan ini. Perhatikan ayat 8 sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Allah memberikan gambaran yang jauh lebih luas mengenai kerajaannya. Di benak mereka kerajaan Allah itu akan ada di Yerusalem, berpusat di ibu kota Yerusalem, akan mencakup mungkin daerah Samaria dan Yudea, mungkin hanya segitu. Tetapi di mata Allah, kerajaan Allah itu skopnya jauh lebih luas daripada itu. Bukan hanya di situ. Dan kita melihat, saudara-saudara, bagaimana pusat daripada kekristenan yang tadinya boleh dikatakan ada di tanah Palestina, yang sekarang kita tahu, saudara-saudara, itu sekarang bergerak, dulu pernah bergerak ke Eropa, dan sekarang saudara lihat bagaimana itu juga bergerak pada akhirnya ke Asia dan ke Afrika. Kita melihat Tiongkok sekarang, saudara-saudara, menjadi negara yang terbesar di dalam mengirim misionaris. Korea, negara kecil, saudara-saudara, bisa memiliki misionaris di berbagai macam tempat dengan bahasa yang beragam, saudara-saudara. Beberapa minggu yang lalu kita lihat ya, ada Pak Sakaria ya yang datang dengan sederhana. Dia pergi kemana, saudara-saudara? Ke Sulawesi. Ke Sulawesi Tengah, dan dia menginjili di sana. Kenapa, saudara-saudara? Tuhan bisa memakai dia karena dia orang yang sederhana yang memberikan hidupnya kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita ada di sini bukan kebetulan, tetapi kita ada di sini, saudara-saudara, untuk membangun kerajaan Allah, yang mana skopnya, seringkali kita berpikir skopnya itu hanya sekedar Macquarie University, Eastwood, udah titik sampai di situ. Tetapi skopnya jauh lebih luas. Jauh lebih luas daripada Sydney, jauh lebih luas daripada Australia. Karena apa? Karena di dalam pelayanan kita melatih, kita membina, kita mengutus orang-orang untuk kembali ke Indonesia dan boleh menjadi wakil Allah di sana. Ini adalah sesuatu perubahan pandangan, saudara-saudara, dari apa yang menjadi pekerjaan kita di sini. Pekerjaan kita di sini itu bukan hanya untuk Macquarie University dan untuk St. Phil's dan bukan hanya di Eastwood, tetapi saudara-saudara besar, jauh lebih besar. Dan kita harus tahu hal tersebut. Dan kita akan melihat, saudara-saudara, eko daripada kata-kata Yesus di ayat yang ke-8. Para murid akan menjadi saksi, bukan hanya di Yerusalem, tetapi juga di Yudea, dan juga di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Para murid akan menjadi saksi bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang non-Yahudi. Dan seharusnya para murid sudah tahu bahwa ini yang dilakukan oleh Yesus dari dulu ketika dia masih hidup di dalam dunia ini. Dan dia akan melakukan terus ini melalui Roh Kudus yang diberikan kepada para murid untuk terus bersaksi, untuk terus menyebarkan Injil sampai ke ujung bumi. Seringkali kita lengah dan kita lupa akan hal ini. Oleh karena itu kita perlu diingatkan ya. Oke? Tetapi saudara-saudara, yang luar biasa ialah seringkali kita juga capek. Dan kita lelah. Dan kita berpikir, Tuhan, mungkin udahlah sampai di sini saja. Mungkin Tuhan, saya nggak sanggup lagi. Saudara-saudara, apa jaminan yang kita dapatkan di dalam Yesus, saudara-saudara? Perhatikan ayat 9 dan sampai ayat 11. Di sini Yesus menaruh kata-katanya di dalam sebuah visi kepada para murid. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bagaimana kalau misalnya kita, saudara-saudara, melihat sosok manusia yang nanti akan datang kembali seperti dia naik ke surga?
Yesus yang pernah naik ke surga, yang menang atas maut, yang naik ke awan, duduk di singgasana, dan dia akan kembali dengan cara yang sama. Luar biasa ya. Kalau bisa, saya kepengen ngelihat seperti itu, tetapi saya nggak tahu apakah memang waktu Tuhan saya bisa lihat seperti itu. Di mana semua orang yang percaya datang menyembah Dia dan tunduk kepadanya. Dan Dia akan mendirikan kerajaan yang akan untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah berakhir. Kurang apa lagi saudara-saudara janji seperti ini? Janji seperti ini yang memotivasi kita untuk kita terus-menerus melayani Tuhan. Untuk kita terus-menerus mewartakan kabar baik. Untuk kita terus-menerus mengajak orang datang ke gereja, saudara-saudara. Untuk kita terus-menerus membina hubungan dengan banyak orang yang masih belum percaya. Ada begitu banyak saudara-saudara yang bisa kita kerjakan. Tetapi permasalahannya ialah apakah kita punya visi kerajaan Allah seperti yang Yesus katakan kepada para murid pada waktu itu di Kisah Para Rasul. Waktu yang berbeda, metode, strategi yang berbeda. Dan juga saudara-saudara, jaminan apa yang kita perlukan dan kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jaminan itu adalah jaminan juga yang diberikan kepada kita pada waktu kita memulai pelayanan ini. Dan jaminan itu adalah jaminan yang diberikan kepada kita sekarang. Dan biarlah kiranya kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang kelihatannya kecil untuk perluasan daripada kerajaan Allah. Kita akan melihat sebentar lagi beberapa slide bagaimana pimpinan Tuhan selama 7 tahun ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan buat waktu ini di mana kami boleh duduk diam membaca firman Tuhan dan kami boleh sekali lagi ya Tuhan melihat kebenaran-Mu. Tuhan tolong pakai kami ya Bapa untuk kami boleh terus menjadi saksi bagi Kristus dengan cara yang sederhana dimanapun kami berada. Dan kiranya Tuhan pakai usaha yang sederhana ini biar boleh Tuhan memuliakan-Mu, meninggikan-Mu, boleh memakai kami ya Tuhan yang sederhana ini untuk perluasan kerajaan Tuhan yang begitu besar. Bukan hanya kami bicara Macquarie University atau Eastwood atau Sydney atau Australia, tetapi kami bicara dunia. Untuk kami boleh diutus menjadi wakil-wakil Allah di seluruh dunia untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Sebentar kami akan melihat beberapa foto yang merangkum pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai gereja, sebagai persekutuan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus bekerja ya Bapa di dalam kami dan melalui kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.